Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat pelajar kita semuanya. Kali ini kita berada pada latihan soal sumatif atau penilaian harian beserta kunci jawabannya, yakni pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yakni pada bab 1, mari mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13 dan hadis tentang keragaman pada kelas 4 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah berdasarkan kurikulum terbaru Merdeka Belajar. Namun sebelum itu, bagi kalian yang belum pernah subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, serta bagikan juga kepada teman-teman kalian semuanya, boleh di grup WA kelas atau di grup-grup belajar lainnya, agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Perhatikan potongan ayat surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin. Lanjutan ayat di atas adalah A wa unsa, B syu'uba, C li ta'arofu, D wa qabailah. Jawaban yang benar adalah ya, wa unsa. Berikutnya soal nomor 2. Perhatikan potongan ayat surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailah. Arti ayat di atas adalah A. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. B. Sungguh kami telah menciptakan kamu. C. Di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Dan D. Dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya, jawaban yang benar adalah iya, A. Berikutnya soal nomor 3. Perhatikan potongan ayat surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. Inna akramakum indallahi atqakum. Arti kata yang bergaris bawah adalah A. Orang yang paling bertakwa, B. Orang yang paling bersyukur, C. Orang yang paling beriman, dan D. Orang yang paling jujur. Jadi atqakum artinya adalah iya, orang yang paling bertakwa. Berikutnya soal nomor 4. Rukun termasuk perilaku terpuji. Kata rukun berarti A. Jujur dan sabar, B. Baik dan damai, C. Sayang dan hormat, dan D. Bahagia dan sejahtera. Jawabannya adalah B. Baik dan damai. Berikutnya soal nomor 5. Kerukunan dapat terwujud karena adanya perilaku berikut, kecuali A. Santun, B. Hormat, C. Menghargai, dan D. Menggunjing. Jawaban yang benar adalah iya, D. Menggunjing. Berikutnya soal nomor 6. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan agar saling A. Menjauhi, B. Mengenal, C. Melemahkan, dan D. Menguntungkan. Jawaban yang benar adalah iya, B. Mengenal. Berikutnya soal nomor 7. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang A. Berilmu, B. Beriman, C. Bertakwa, dan D. Bersedekah. Jawaban yang benar adalah iya, C. Berikutnya soal nomor 8. Pak Rizal dan Pak Joko bertetangga. Suatu hari Pak Joko mengadakan acara syukuran di rumahnya. Pak Joko mengundang Pak Rizal, akan tetapi Pak Rizal tidak bisa datang karena ada urusan yang sangat penting. Pak Rizal sebaiknya A. Pergi secara diam-diam, B. Mengembalikan undangan, C. Tidak datang dan tanpa alasan, D. Meminta maaf kepada Pak Joko. Jawaban yang benar adalah iya, meminta maaf kepada Pak Joko. Berikutnya soal nomor 9.
Rizal ingin membangun kerukunan di lingkungan keluarganya. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Rizal yaitu A. Membantu ibu membersihkan rumah, B. Mengerjakan tugas adik, C. Ikut dalam gotong royong, dan D. Belajar dengan tekun. Jawaban yang benar adalah ya, membantu ibu membersihkan rumah. Berikutnya soal nomor 10. Di tengah jalan, Firman bertemu dengan Pak Karim yang tinggal di sebelah rumahnya. Firman sebaiknya A. Berjalan pelan-pelan, B. Pura-pura tidak melihat, C. Diam sambil tersenyum, D. Menyapa sambil tersenyum. Jawaban yang benar adalah ya, menyapa sambil tersenyum. Berikutnya soal nomor 11. Allah SWT menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan serta bersuku-suku untuk saling ... Jawaban yang benar adalah ya, mengenal. Jadi kita diciptakan oleh Allah dari laki-laki dan perempuan serta bersuku-suku untuk saling mengenal. Berikutnya soal nomor 12. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah orang yang paling ya, jawabannya adalah orang yang paling bertakwa. Berikutnya soal nomor 12. Maksudnya soal nomor 13. Allah menyuruh kita untuk saling menghormati perbedaan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Merupakan salah satu kandungan dari Quran surat Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Berikutnya soal nomor 14. Inna akramakum indallahi. Jawabannya adalah indallahi atqakum. Berikutnya soal nomor 15. Keragaman dan perbedaan bukan untuk diperselisihkan, tapi dicari titik persamaan yang mengantarkan pada sikap saling menghargai dan menghormati. Berikutnya soal nomor 16. Pahamilah makna dari bagian ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 13 berikut. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jelaskan pesan pokok yang terkandung dalam bagian ayat Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13 tersebut. Jawabannya adalah manusia diciptakan dari jenis laki-laki, perempuan, dan bersuku-suku untuk saling mengenal dan menghargai perbedaan. Berikutnya soal nomor 17. Bacalah cerita berikut dengan cermat. Filindo adalah anak Papua yang tinggal bersama teman-temannya dari berbagai suku. Di antara mereka ingin hidup berdampingan secara damai. Apa yang harus dilakukan mereka agar hidup damai dalam perbedaan? Saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Berikutnya soal nomor 18. Bagaimana cara menghargai orang yang berbeda agama? Kira-kira apa jawabannya? Mempersilahkan untuk melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing dan menghormati keyakinan orang lain. Berikutnya soal nomor 19. Perhatikan kutipan ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 13 berikut. Inna akramakum indallahi atqakum. Jelaskan makna dari kutipan ayat Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 tersebut. Jawabannya adalah orang yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah orang yang paling bertakwa. Berikutnya soal nomor 20.
Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yadha'u bihi akharin. Rawahu Muslim an Umar bin Khattab. Pertanyaannya, apa pesan atau kandungan hadis di atas? Iya, kandungan atau pesan yang terkandung dalam hadis di atas adalah barang siapa mengamalkan Al-Quran, maka Allah akan memuliakannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang meremehkan ketentuan-ketentuannya, maka Allah akan menghinakannya, meski dia orang yang mulia di sisi manusia. Demikian anak semuanya, latihan soal hari ini semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa bagi yang belum untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan bagikan kepada teman-teman kalian semuanya, boleh di grup WA kelas atau di grup-grup belajar lainnya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu di latihan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.